Gempar di Yahukimo. Satu anggota TNI gugur secara tragis, dua warga sipil tewas dibantai kelompok KKB pimpinan LQ Skobak di Yahukimo. Mendengar kabar itu, Brigjen Kopassus Tegar Mahardika tak tinggal diam. Amarahnya membara. Di tengah gelapnya malam Papua, ia sendiri memimpin operasi senyap menerobos zona merah OPM. Bersama pasukan elitnya, mereka memburu para pelaku hingga ke jantung persembunyian, menembus hutan rimba, menahan hujan, menantang maut. Dalam baku tembak sengit, sang komandan tertembak di lengan kiri, namun tetap bertahan dan berhasil menangkap hidup-hidup pimpinan KKB LQ Skobak serta menumbangkan kaki tangan setianya. Inilah malam yang mengubah peta teror di Yahukimo. Saksikan kisah heroik dan menegangkan ini sampai akhir. Dan jangan lupa, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Apakah tindakan berani Brigjen Tegar ini menjadi jawaban bagi keamanan Papua? Kabut tebal masih menggantung rendah di atas distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, ketika Serka Segar Mulyana bersiap menjalankan tugas pagi itu. Udara dingin pegunungan menembus seragamnya, tapi semangatnya tak padam. Ia mendapat perintah sederhana, mengambil obat untuk rekan prajuritnya yang sakit di RSUD Dekai. Tak ada yang menduga tugas rutin itu akan menjadi langkah terakhir dalam hidupnya. Jam di pergelangan tangannya baru menunjukkan pukul 6:10 waktu Indonesia Timur ketika Serka Segar menyalakan motor trail dinasnya. Jalan Seradala yang sepi dan masih diselimuti kabut tampak seperti jalur biasa. Namun, di balik semak lebat, mata-mata kelompok kriminal bersenjata KKB sudah mengintai setiap gerakan prajurit Kodim 1715 Yahukimo itu. Mereka telah menyiapkan senjata, menunggu waktu tepat untuk mengeksekusi rencana pembunuhan yang dingin dan terencana. Menurut catatan wartawan di lapangan, bunyi tembakan pertama terdengar seperti letusan kembang api yang merobek keheningan pagi. Warga yang baru keluar rumah untuk beraktivitas langsung tiarap, tak berani mengintip ke jalan. Di sana, Serka Segar Mulyana sudah terhuyung, peluru bersarang di dadanya. Motor trailnya jatuh dengan suara berdebam menandai awal tragedi berdarah. Ketika beberapa warga nekat mendekat, mereka hanya bisa menatap prajurit itu mengerang dalam genangan darah. Tidak ada yang berani menolong saat itu. Ketakutan pada KKB terlalu besar dan kabar burung bahwa pelaku berasal dari kelompok LQ Skobak telah lama menghantui kampung-kampung di Yahukimo. Sementara itu, di seberang jalan, di balik barisan pohon pinus, dua sosok bersenjata masih mengawasi korban yang meronta. Mereka memastikan Serka Segar tak akan bangkit lagi. Begitu sang prajurit terdiam dengan napas terakhirnya yang berat, kedua penyerang itu lenyap menembus kabut tebal, meninggalkan ketakutan yang tak terucapkan di hati warga. Tak butuh waktu lama hingga berita itu sampai di posko Satgas Damai Cartens. Korban Serka Segar Mulyana dari Kodim 1715 Yahukimo gugur saat menjalankan tugas. Terdengar suara parau salah satu anggota yang menelpon markas. Di balik nada bicara yang berusaha tegar, kegundahan jelas terdengar. 20 menit kemudian, tim evakuasi pertama tiba di lokasi. Pemandangan memilukan langsung menyambut mereka. Tubuh Serka Segar terbujur kaku, pelipisnya masih basah oleh embun, seragam lorengnya tercoreng darah. Beberapa petugas medis lapangan segera memeriksa denyut nadi, namun semua sudah terlambat. Seorang anggota TNI lainnya hanya bisa menutup mata almarhum dengan tangan gemetar. Suasana semakin tegang ketika kabar penyerangan kedua masuk lewat radio komunikasi. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, dua warga sipil, Udin dan Edi, diserang di Kampung Samboga. Udin, asal Sindrap Makassar, tewas di tempat dengan luka bacok yang membelah dadanya. Edi, warga asal Banyuwangi, lebih malang lagi. Dua anak panah tertancap di kepalanya, wajahnya koyak dihantam senjata tajam.
Informasi ini menegaskan bahwa teror yang terjadi bukan insiden tunggal, melainkan rangkaian serangan terencana. Dari balik lensa jurnalis yang meliput evakuasi, suasana di TKP begitu mencekam. Tangisan beberapa keluarga korban terdengar lirih di antara suara helikopter yang mendarat di lapangan darurat. Seorang ibu paruh baya jatuh pingsan saat melihat kantung jenazah diangkat ke tandu. Aroma tanah basah bercampur amis darah menyelimuti suasana, menambah kesan kelam di pagi yang seharusnya damai itu. Jurnalis senior Dewa Anggara yang melaporkan langsung dari lokasi menulis, Fajardi Yahukimo berubah menjadi saksi bisu kebrutalan kelompok kriminal bersenjata. Suara burung pun tak terdengar lagi setelah tembakan pertama menggema. Ketakutan menyelimuti setiap rumah, mengunci warga di balik pintu. Di pos komando Kodim 1715 Yahukimo, suasana hening berubah menjadi gelombang amarah. Komandan menatap peta wilayah dengan sorot mata penuh dendam. Telepon satelit berderim tanpa henti, memanggil bala bantuan dan menyiapkan opsi balasan. Sementara itu, di balik kabut pegunungan yang belum juga hening, bayang-bayang penyerang masih beredar. Sebagian warga mulai berkemas, khawatir serangan susulan bisa terjadi kapan saja. Di atas segalanya, satu pesan bergaung di udara dingin Papua. Yahukimo belum aman, dan pagi ini hanyalah awal dari babak berdarah yang lebih besar. Kabut belum juga terangkat ketika suara tembakan kembali menggema di Jalan Sradala. Detik itu juga, suasana yang sudah mencekam berubah menjadi kepanikan massal. Warga yang berusaha mengintip dari celah jendela langsung menutup rapat pintu mereka. Suara letusan terdengar lebih dekat, seperti tembakan balasan, tapi tak ada yang tahu siapa yang membalas. Apakah pasukan TNI sudah tiba, atau justru ini adalah tembakan peringatan dari kelompok LQ Skobak untuk menebar teror lebih luas? Di antara kabut tebal, reporter lapangan Natasha Pertiwi berusaha mendekati lokasi dengan mengendap di balik bangunan setengah jadi. Dari tempatnya, ia bisa melihat beberapa anggota KKB menyingkir ke arah tebing. Sekilas, bayangan mereka terlihat seperti hantu, berkeliaran di kabut. Dari arah lain, terdengar suara mesin motor trail. 3 prajurit TNI terlihat berusaha mendekat, namun harus berhenti karena posisi musuh tak terdeteksi jelas di medan yang penuh semak dan pepohonan tinggi. Narasi yang disiarkan secara live oleh beberapa media nasional menegaskan betapa situasi di Yahukimo benar-benar tak terkendali. Tayangan video bergetar menunjukkan potongan gambar jalanan yang kosong, hanya beberapa ayam kampung berlarian ketakutan dan suara langkah-langkah tergesa yang memantul di aspal basah. Di balik kamera, napas juru kamera terdengar memburu, menambah intensitas suasana yang sudah menegangkan. Saat tembakan berhenti, terdengar isakan beberapa warga yang bersembunyi di bawah kolong rumah tanggang. Mereka mengira semua sudah selesai, padahal ini baru permulaan. Saya dengar 2 tembakan pertama, lalu hening beberapa menit. Kemudian rentetan senjata seperti petir. Cerita Agus, seorang petani kopi yang kebetulan sedang membawa hasil panen ke pasar. Wajahnya masih pucat saat diwawancarai di pinggir jalan. Sementara di posko Kodim 1715, telepon darurat terus berdering. Informasi simpang siur masuk bersamaan. Beberapa laporan menyebutkan pergerakan KKB terlihat di arah Kampung Samboga. Sementara laporan lain menyebut mereka menyebar ke tebing di utara distrik Dekai. Tak ada yang tahu pasti berapa jumlah penyerang, hanya satu yang jelas. Mereka terlatih, bergerak cepat, dan mengenal betul medan Yahukimo. Ketika tim medis lapangan berhasil mendekat, mereka menemukan satu lagi korban yang belum teridentifikasi. Seorang pria parubaya yang terkapar di pinggir jalan dengan luka tembak di dada. Sambil berjibaku menahan rasa takut, petugas medis memasang infus darurat di tempat mencoba mempertahankan hidup korban yang napasnya sudah satu-satu. Di sudut lain, jurnalis Natasha merekam detil setiap sudut lokasi, motor dinas yang tergeletak dengan peluru menembus tangki bensin, bercak darah yang menetes membentuk jejak di aspal, serta helm serka segar yang terlempar beberapa meter dari tubuhnya. Semua itu terekam dengan jelas menjadi bukti nyata kebrutalan pagi itu. Pukul 07.30 WITA, suara sirene ambulans pertama terdengar dari kejauhan. Namun iringan kendaraan medis sempat tertahan karena jalanan yang mulai dipenuhi warga yang panik. Beberapa di antaranya histeris, sebagian lain hanya terdiam menatap kosong.
Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat di pinggir jalan, takut kalau suara tembakan berikutnya akan mengarah ke mereka. Situasi menjadi lebih mencekam ketika helikopter TNI yang melakukan patroli udara melintas rendah di atas distrik Dekai. Hembusan angin dari baling-balingnya membuat daun pisang dan atap rumah sing atap beterbangan. Suara deru mesin helikopter bercampur dengan tangisan warga yang berkumpul di beberapa titik pengungsian darurat. Laporan reporter di TV nasional menampilkan gambar dramatis. Pasukan TNI lengkap dengan senjata laras panjang berjalan cepat menyusuri jalanan yang baru saja menjadi lokasi baku tembak. Komandan lapangan, Mayor Randi Nugroho dalam wawancara singkat mengatakan, "Kami pastikan pelaku penembakan dan penyerangan akan diburu sampai dapat. Ini bukan soal balas dendam, ini soal kewajiban kami menjaga kedaulatan dan keamanan warga." Di kantor berita, redaktur sibuk menyiapkan breaking news yang akan ditayangkan di seluruh jaringan televisi nasional. Judulnya mencolok, "Fajar membara di Papua. Anggota TNI gugur, sipil terluka, KKB menggila." Tayangan itu menyiarkan gambar tubuh Serka Segar yang ditutup kain loreng, menegaskan betapa seriusnya situasi. Hingga pukul 09.00 WITA, aparat masih mensterilkan lokasi. Kabut yang perlahan terangkat mulai memperlihatkan kerusakan. Pecahan kaca toko yang terkena peluru nyasar, pagar rumah bolong akibat tembakan dan jejak kaki yang kabur menuju hutan. Semua menegaskan, waktu yang akan menjawab siapa korban berikutnya. Sementara baku tembak masih memekakkan distrik Dekai, kabar buruk kembali datang dari Kampung Samboga, sekitar 8 km dari lokasi gugurnya Serka Segar. Kampung ini awalnya tenang, hanya deretan rumah kayu beralas tanah dengan kebun kopi dan coklat yang menghidupi sebagian besar warganya. Namun, pada Senin pagi yang suram itu, 2 warga sipil menjadi korban berikutnya dalam serangan brutal kelompok kriminal bersenjata. Udin, pria 41 tahun asal Sindrap, Makassar, tengah memikul karung kopi menuju rumah ketika 2 anggota KKB menyergapnya dari arah kebun. Tanpa sempat mengucapkan sepatah kata, parang besar di tangan penyerang menebas dadanya. Darah segar langsung membasahi tanah, meninggalkan aroma anyir yang bercampur bau tanah basah sisa hujan semalam. Tak jauh dari tempat Udin terkapar, Edi, 37 tahun, warga asal Banyuwangi, baru saja menjemur biji kopi bersama seorang anak kecil. Penyerang yang sama melompat keluar dari semak, melepaskan 2 anak panah yang melesat cepat. Anak panah pertama menancap di pelipis kiri Edi, sementara anak panah kedua menembus keningnya. Ia roboh seketika dengan tatapan kosong ke langit kelabu. Anak kecil yang bersamanya menjerit histeris, berlari ke rumah terdekat. Saksi mata, seorang nenek bernama Oma Weya, melihat langsung serangan itu dari kebun jagungnya. Dalam wawancara terbata, ia berkata, "Saya lihat mereka seperti setan, muka ditutup kain hitam. Mereka pakai busur dan parang besar. Mereka tidak bicara, hanya membunuh." Tangis Oma Weya pecah ketika mengingat tubuh Edi yang tersungkur berdarah di depan matanya. Berita ini menyebar cepat melalui radio HT aparat dan pesan berantai di ponsel warga. Suasana di Kampung Samboga seketika berubah kacau. Warga berhamburan, meninggalkan kebun, rumah, dan barang berharga mereka. Beberapa perempuan membawa anak kecil berlarian ke arah sungai, berharap bisa bersembunyi di balik tebing. Di posko Satgas Damai Kartens, alarm status siaga dinaikkan ke level tertinggi. Tim patroli gabungan TNI Polri langsung diturunkan ke Kampung Samboga, meski medannya berat dengan jalan setapak licin dan pepohonan rapat. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat pasukan berseragam loreng berlarian di antara barisan pohon pisang, menelusuri jejak kaki yang tertinggal di tanah becek. Pukul 10.45 WIT, tim medis darurat berhasil tiba di Kampung Samboga. Mereka mendapati Udin sudah tak bernyawa, sementara Edi masih bernafas meski kondisinya kritis. 2 anak panah masih menancap di kepalanya, dan luka bacok di pipi kanannya menganga lebar.
tim medis bekerja cepat, memotong gagang anak panah agar Edi bisa diangkut ke tandu. Sepanjang perjalanan ke titik evakuasi, suara rintihannya menembus hati siapa saja yang mendengar. Jurnalis senior Dewa Anggoro yang mengikuti tim medis melaporkan secara live. Kita sedang berada di Kampung Samboga, Yahukimo. Situasi sangat mencekam, warga ketakutan, beberapa rumah sudah kosong. Ini bukan hanya serangan, ini teror nyata. Dari helikopter TNI yang terbang rendah, gambar Kampung Samboga yang tertutup kabut mulai terlihat jelas. Rumah-rumah kecil tersebar di antara kebun, atap seng berkarat, dan beberapa gubuk yang hangus dibakar kelompok KKB pada serangan sebelumnya. Di kejauhan, gerakan mencurigakan tampak di tepi hutan, menimbulkan kekhawatiran penyerangan susulan. Di tempat lain, Kasatgas Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, memberikan pernyataan resmi. Kami mengutuk keras tindakan keji ini. Kami akan memburu pelaku hingga ke lubang semut. Kepada masyarakat Yahukimo, tetap tenang, namun selalu waspada. Aparat gabungan akan terus melakukan patroli untuk memastikan keamanan. Sementara itu, keluarga Udin yang mengetahui kabar kematian anggota keluarganya hanya bisa meratap. Istri dan 3 anaknya masih tinggal di barak buruk perkebunan. Mereka belum bisa dijemput karena situasi di Kampung Samboga belum sepenuhnya aman. Ketakutan makin menjadi-jadi ketika suara letusan senjata terdengar samar dari arah barat kampung. Tim patroli langsung berlindung di balik pohon besar, bersiap jika KKB masih berada di sekitar lokasi. Debaran jantung pasukan dan jerit tangis warga yang sembunyi di kolong rumah berpadu menjadi paduan suasana yang sulit dilupakan siapa saja yang berada di sana. Pukul 12 WIT, konvoi kendaraan taktis akhirnya tiba di Kampung Samboga untuk mengevakuasi Edi dan membawa jenazah Udin. Tapi, kabar burung mulai beredar. Ketua KKB Elkius Kobak disebut-sebut masih berada di sekitar Yahukimo, menyiapkan serangan lebih besar. Disinilah teror belum usai. Semua menunggu apa yang akan terjadi setelah ini. 1 jam setelah penyerangan di Kampung Samboga, suasana di Kabupaten Yahukimo makin tak terkendali. Media nasional mulai membanjiri layar kaca dengan kabar mengerikan dari Papua. Headline besar terpampang di semua stasiun televisi. Fajar membara di Papua. Anggota TNI gugur, sipil dibantai, KKB mengamuk. Kantor berita di Jakarta menerima gambar-gambar yang dikirim wartawan lapangan melalui jaringan satelit darurat. Gambar tubuh Serka Segar Mulyana yang ditutup kain loreng, Edi yang dibawa dengan 2 anak panah menancap di kepalanya, dan warga yang menangis histeris di Kampung Samboga, membuat situasi Yahukimo seolah berada di ambang neraka. Di layar televisi, suara pembawa berita bergetar saat membacakan kabar terbaru. Tayangan live memperlihatkan helikopter TNI melintas rendah di atas atap seng rumah warga, menimbulkan kepanikan dan deru angin yang mengguncangkan pohon-pohon pisang di halaman rumah. Suara sirene ambulans bersahut-sahutan, menambah kesan darurat di seluruh distrik. Sementara itu, di lapangan, wartawan Natasha Pertiwi berdiri di pinggir jalan dengan helm balistik di kepalanya. Napasnya masih memburu saat melaporkan langsung ke studio. Saya saat ini berada di Kampung Samboga Yahukimo. Situasi di sini sangat tegang. Tadi kami mendengar letusan senjata lagi dari arah barat. Evakuasi korban masih berlangsung. Aparat TNI Polri terus melakukan patroli untuk mengamankan lokasi. Video siaran Natasha viral di media sosial. Ribuan komentar mengalir, ada yang mengutuk kekejaman KKB, ada yang berdoa untuk keselamatan prajurit TNI dan warga sipil. Ada juga yang panik menanyakan kabar keluarga mereka di Yahukimo. Seorang netizen menulis, Papua menangis lagi, sampai kapan warga jadi korban? Di posko Kodim 1715 Yahukimo, Komandan Operasi, Kolonel Fikri Setiawan, menggelar konferensi pers darurat. Dengan wajah serius dan suara lantang, ia menyampaikan, kami kehilangan salah satu prajurit terbaik kami, Serka Segar Mulyana.
2 warga sipil juga jadi korban kebiadaban kelompok kriminal bersenjata. Kami tidak akan diam. Operasi penyisiran sudah dimulai. Siapapun pelakunya akan kami kejar sampai dapat. Di studio berita nasional, panel diskusi darurat menghadirkan pengamat militer, aktivis HAM Papua, dan mantan anggota TNI. Perdebatan sengit pun mengudara. Ada yang menyoroti pentingnya kehadiran negara di Papua, ada yang menuntut penegakan hukum tanpa melanggar HAM, sementara yang lain menekankan perlunya pendekatan sosial agar konflik tak terus berulang. Sementara itu, di Yahukimo sendiri, suasana semakin kacau. Warga mulai mengungsi ke gereja-gereja dan balai desa yang dijadikan tempat perlindungan sementara. Anak-anak menangis kelaparan, perempuan paruh baya saling menenangkan satu sama lain, dan para pria berjaga di pintu masuk kampung dengan peralatan seadanya. Konvoi kendaraan taktis TNI Polri menyisir jalan-jalan utama. Suara rantai kendaraan lapis baja dan derap sepatu pasukan menambah ketegangan. Aroma tanah basah bercampur asap knalpot kendaraan berat menyesakan paru-paru siapapun yang berada di sana. Tak jauh dari lokasi baku tembak sebelumnya, satu regu pasukan berhasil menemukan beberapa selongsong peluru dan anak panah yang tertinggal. Dari jejak kaki yang mengarah ke barat laut, dipastikan kelompok KKB mundur ke dalam hutan lebat. Tapi ini bukan kabar yang menyenangkan, justru menandakan mereka masih berpotensi menyerang kapan saja. Di Jakarta, breaking news terus bersambung. Wartawan investigasi mencoba menelusuri latar belakang kelompok LQ Skobak yang diyakini menjadi otak di balik penyerangan ini. Mereka mengungkap rekam jejak LQ sebagai pimpinan KKB yang dikenal brutal, memiliki jaringan senjata hingga keluar Papua, serta terlibat serangkaian penembakan aparat dan pembakaran fasilitas umum beberapa tahun terakhir. Pukul 13.30 WIT, suasana di Kampung Samboga sedikit mereda, tapi bukan berarti aman. Aparat gabungan masih bersiaga penuh. Evakuasi korban ke RSUD DKI berjalan tertatih karena kondisi jalan berlumpur setelah hujan deras semalam. Ambulans tak bisa masuk ke kampung, sehingga tandu harus diangkat manual oleh 5 prajurit TNI, menyusuri jalan setapak sepanjang 2 km. Di sudut kampung, suara azan zuhur berkumandang dari masjid kecil yang sepi. Suara itu seakan menjadi pengingat bahwa di tengah kegelapan teror, harapan dan doa masih bergema. Namun di balik kabut Yahukimo, ancaman masih nyata. Sebab laporan intelijen menyebutkan, kelompok LQ Skobak tidak hanya beranggotakan belasan orang, melainkan puluhan yang tersebar di beberapa titik di hutan sekitar distrik. Breaking News menutup siarannya dengan kalimat, "Kami akan terus memantau perkembangan situasi di Yahukimo. Tetap bersama kami dalam kabar terbaru tragedi Papua hari ini." Sementara siaran televisi nasional masih menayangkan kabar teror yang mengguncang Yahukimo. Di distrik Dekai, situasi jauh dari kata aman. Tim evakuasi yang terdiri dari gabungan Satgas Damai Kartens dan personel Kodim 1715 Yahukimo bergerak cepat menyisir lokasi penyerangan. Mereka harus memastikan tak ada korban yang tertinggal dan memeriksa kemungkinan adanya ranjau atau jebakan yang ditinggalkan KKB. Sejak pukul 14.00 WIT, suasana di distrik Dekai bagai kota mati. Jalan utama Serahadala yang biasanya ramai oleh pedagang kekil kini lengang. Gerobak sayur ditinggalkan begitu saja, warung kopi tutup dengan pintu tergembok, dan tumpukan barang dagangan berantakan di pinggir jalan. Hanya langkah berat pasukan yang terdengar, menggema di antara bangunan kayu berderik yang tampak tak terurus. Di beberapa titik, petugas mendapati bercak darah yang masih segar di atas tanah becek. Jejak itu membentuk garis acak menuju kebun, lalu hilang di semak belukar. Para penelusur dengan sigap menandai lokasi-lokasi ini sebagai bukti awal, sekaligus peta pergerakan pelaku. Tim forensik lapangan mulai mengumpulkan barang bukti. Mereka menemukan beberapa selongsong peluru kaliber 5,56 mm yang identik dengan senjata serbu standar milik KKB. Dekat selongsong itu, sepotong kain loreng sobek dengan bercak darah mengisyaratkan salah satu anggota kelompok itu kemungkinan terluka saat baku tembak dengan aparat. Di depan salah satu kios yang porak-poranda, jurnalis Natasha Pertiwi kembali melakukan siaran langsung. Suaranya parau menahan rasa haru saat menjelaskan situasi.
Di tempat saya berdiri saat ini, terlihat jelas bercak darah berceceran. Bau amis menyengat, menandakan korban sempat diseret atau berusaha menyelamatkan diri. Tim medis terus berupaya menemukan korban yang masih selamat. Suasana semakin dramatis ketika satu regu patroli menemukan senter rusak di semak dengan bercak darah yang menempel di lensanya. Temuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa korban sempat mencoba mencari jalan kabur di tengah kegelapan sebelum akhirnya jatuh. Di posko Kodim 1715 Yahukimo, layar monitor CCTV portable yang dipasang di beberapa sudut jalan menampilkan rekaman kabur sosok-sosok bersenjata lari menembus kabut. Mereka bergerak dalam formasi kecil, memanfaatkan celah bangunan untuk bersembunyi. Intelijen mengkonfirmasi, itu adalah anggota KKB yang terlibat dalam serangan di Seradala dan Samboga. Kolonel Fikri Setiawan berdiri menatap layar dengan rahang menggeras. Di sekitarnya anggota staf sibuk mendiskusikan rencana penindakan. Semua memahami betapa pentingnya waktu. Semakin lama menunda pengejaran, semakin besar peluang KKB menyusun serangan susulan. Saat sore menjelang, langit distrik Dekai mulai mendung. Angin berhembus membawa aroma tanah basah bercampur bau mesiu yang masih tercium jelas. Hujan gerimis mulai turun, membuat tanah semakin licin. Namun, tim evakuasi tak menghentikan langkah. Mereka terus mengangkat jenazah Udin ke kendaraan taktis, sementara Edi yang kritis dipapah dua prajurit menuju ambulans. Suara desah kesakitan Edi menembus derai hujan, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Di salah satu rumah warga yang dijadikan tempat perlindungan sementara, belasan perempuan dan anak-anak berkumpul dalam diam. Mereka hanya menatap kosong ke arah pintu yang dijaga beberapa anggota TNI. Tak ada suara selain rintik hujan yang menetes di atap seng. Sesekali terdengar doa lirih, berharap badai teror segera berakhir. Sementara itu di Jakarta, tayangan breaking news terus berputar. Kantor Berita Nasional menampilkan data eksklusif yang mengungkap latar belakang distrik Dekai sebagai wilayah strategis, jalur utama perlintasan hasil bumi, namun juga menjadi sasaran empuk KKB untuk menebar ancaman. Wartawan investigasi menyebut Dekai sering dijadikan basis perencanaan operasi oleh kelompok LQ Skobak. Kepala Kepolisian Papua, Irjen Yulian Triharyanto, dalam konferensi pers virtual menegaskan, Distrik Dekai saat ini dalam status siaga 1. Kami minta masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak mendesak. Aparat gabungan TNI Polri akan melakukan operasi skala besar untuk menindak kelompok bersenjata. Pukul 16.00 WIT, konvoi kendaraan taktis mulai bergerak membawa korban dan warga yang dievakuasi ke posko pengungsian di distrik Yahukimo. Deru mesin kendaraan membelah kesunyian yang semakin kelam. Hujan turun semakin deras, seolah menambah berat suasana di tanah Papua yang sedang diliputi ketakutan. Bagi warga distrik Dekai, hari itu tak akan pernah dilupakan. Jejak darah yang tertinggal di jalanan jadi saksi bisu. Semua menanti, apakah malam ini akan tetap sunyi, ataukah teror akan kembali mengintai dari kegelapan hutan di sekeliling mereka. Ketika malam mulai menelan distrik Dekai dalam kegelapan total, suasana di posko Satgas Damai Kartens berubah drastis. Radio komunikasi yang sedari siang hanya mengabarkan kabar evakuasi, kini penuh dengan nada mendesak. Suara perwira lapangan terdengar tercekat saat melaporkan pergerakan besar kelompok kriminal bersenjata ke arah barat daya Yahukimo. Pukul 18.45 WIB, sebuah kabar mengejutkan menyambar posko Kodim 1715. Markas Besar TNI di Jakarta memutuskan untuk mengirim langsung seorang Jenderal Kopassus untuk memimpin operasi senyap. Keputusan ini tak hanya menunjukkan keseriusan negara dalam menumpas kelompok LQ Skobak, tetapi juga menegaskan bahwa situasi sudah melewati ambang bahaya. Jenderal yang dikirim bukan sosok sembarangan. Brigjen Tegar Mahardika, komandan pasukan elit Kopassus dengan reputasi gemilang di berbagai operasi pembebasan sandara. Sepanjang karirnya, ia dikenal tak hanya berani, tetapi juga lihai membaca medan dan memahami psikologi musuh. Malam itu, ia terbang dari Timika ke Yahukimo dengan helikopter serbu yang mendarat di lapangan darurat distrik Dekai. Suara baling-baling helikopter yang menderu di atas kampung-kampung gelap memekakkan telinga. Warga yang bersembunyi di rumah panggung menatap ke langit.
Sebagian berdoa dalam hati agar kedatangan pasukan elit ini benar-benar membawa keamanan. Di lapangan, sorot lampu helikopter menyoroti tanah becek yang diinjak puluhan prajurit loreng dengan perlengkapan tempur lengkap. Begitu kakinya menginjak tanah Papua, Brigjen Tegar tak membuang waktu. Ia langsung menggelar rapat darurat di tenda Posko Kodim 1715. Peta topografi Yahukimo dibentangkan di meja kayu yang dijadikan command center. Dengan suara tenang namun tegas, sang jenderal memerintahkan pembagian sektor pencarian, menekankan operasi senyap dan menargetkan penangkapan LQ Skobak hidup atau mati. Ini bukan operasi biasa. Mereka sudah menewaskan prajurit kita dan membantai warga sipil. Kita tidak hanya membalas, kita menuntaskan. Ucap Brigjen Tegar menatap tajam perwira yang berdiri melingkar di sekitarnya. Di wajahnya yang tegas, sorot matanya menyiratkan amarah yang disimpan rapi. Jurnalis senior Dewa Anggoro yang mendapat izin khusus meliput langsung operasi ini menggambarkan suasana malam itu dengan detail. Di tengah kabut tipis, puluhan prajurit Kopassus berdiri membentuk formasi. Tak ada teriakan, tak ada suara gaduh, hanya bisik instruksi. Beberapa memeriksa senapan SS-2 V5 mereka, lainnya menyiapkan peralatan night vision. Semua dilakukan dengan cepat, senyap, dan penuh konsentrasi. Sementara itu, di kampung-kampung sekitar distrik Dekai, kabar turunnya Jenderal Kopassus menyebar bagai angin. Beberapa warga merasa sedikit lega, meski ketakutan masih menggantung di udara malam. Di posko pengungsian, seorang ayah menenangkan anaknya yang terus menangis. "Nak, sudah ada pasukan Kopassus, kita akan aman." Namun di sudut lain, bisik-bisik tentang kemungkinan perang besar justru membuat beberapa keluarga memilih pindah lebih jauh. Pukul 22.00 WIB, pasukan Kopassus mulai bergerak keluar dari distrik Dekai menuju koordinat yang dicurigai menjadi titik persembunyian kelompok LQ Skobak. Pergerakan ini tidak terdengar, tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Mereka menyusuri sungai dangkal, melintasi lereng berbatu dan menghindari jalur utama untuk menghindari jebakan yang mungkin dipasang KKB. Brigjen Tegar memimpin langsung di barisan depan. Sambil memegang senapan serbu dengan teleskop thermal, ia mengamati setiap pergerakan di semak-semak. Beberapa kali ia memberi isyarat tangan untuk berhenti, mendeteksi gerakan mencurigakan yang tak kasat mata. Hanya gemerisik angin dan suara binatang malam yang menemani mereka. Di atas langit, bulan sabit redup terhalang awan. Hutan Papua berubah menjadi labirin pekat yang menelan cahaya. Namun bagi pasukan Kopassus, kegelapan adalah sekutu. Dari balik teropong malam, siluet-siluet bergerak terekam jelas. Salah satunya diduga kuat LQ Skobak bersama beberapa pengawalnya. Jurnalis Natasha yang hanya diperbolehkan mengikuti dari jarak aman melaporkan, malam ini operasi senyap terbesar sedang berlangsung di Yahukimo. Seorang jenderal Kopassus memimpin sendiri perburuan yang bisa menentukan nasib ratusan warga Papua. Semua menahan napas, menunggu kabar, apakah mereka berhasil ataukah malam ini akan menjadi malam berdarah berikutnya. Kabut tipis yang menyelimuti lereng perbukitan Yahukimo menambah suasana mencekam malam itu. Jam digital di pergelangan tangan Brigjen Tegar Mahardika menunjukkan pukul 23.30 WIT. Ketika ia memberi aba-aba melalui isyarat tangan, seluruh anggota pasukan harus merayap mendekati koordinat yang terpantau sebagai titik persembunyian kelompok LQ Skobak. Jalan setapak yang dilalui pasukan Kopassus semakin sempit, menurun tajam, dan diapit oleh tebing batu dan pohon-pohon raksasa khas hutan pegunungan Papua. Tiap langkah menimbulkan suara kecil di tanah basah, namun para prajurit telah terlatih bergerak nyaris tanpa menimbulkan bunyi. Hanya nafas mereka yang tertahan dan tatapan mata yang waspada. Suara binatang malam sesekali terdengar di kejauhan, tapi suasana selebihnya begitu senyap hingga detak jantung terdengar di telinga sendiri. Dalam diam yang menyesakan, sebuah titik panas mulai terlihat di layar teropong thermal Brigjen Tegar. Ia mengangkat tangannya, memberi kode berhenti. Puluhan pasukan Kopassus langsung menempel ke tanah menahan posisi.
Lewat teropong, tampak 3 sosok bersenjata duduk di sekitar api unggun kecil yang nyalanya tertutup dedaunan agar tak terlihat dari jauh. Satu di antaranya diyakini sebagai Elkius Kobak, sosok bertubuh besar dengan rambut gimbal yang jadi ciri khasnya. Dari speaker komunikasi berbisik, suara operator konfirmasi. Target positif, jarak 60 meter, angin tenang. Brigjen Tegar tahu ini kesempatan emas, tapi ia juga sadar satu kesalahan saja akan membangunkan puluhan anggota KKB lain yang kemungkinan tersebar di sekitar area itu. Ia menatap 2 sniper di sampingnya, memberi kode membidik. Dari balik skop cahaya samar api unggun terlihat gemetar. Jemari para sniper menempel pada pelatuk, menunggu aba-aba. Tiba-tiba suara ranting patah di sisi kanan barisan pasukan membuat semua menahan nafas. Seekor musang besar melintas, membuat beberapa burung terbang dari pepohonan. Kepakan sayap burung memecah keheningan malam, dan detik berikutnya salah satu anak buah Elkius berdiri, menoleh ke arah suara itu. Ia curiga. Suasana berubah menegang dalam hitungan detik. Brigjen Tegar tak mau ambil resiko. Dengan kode tangan tegas, ia memberi perintah, tembak. 2 letusan senapan teredam nyaris bersamaan menyalak. Kepala 2 anggota KKB langsung terpental ke belakang, tubuh mereka ambruk menimpa api unggun kecil yang seketika padam. Elkius Kobak berusaha bangkit, tapi Brigjen Tegar lebih cepat. Satu tembakan terarah menghantam kaki Elkius, membuatnya jatuh menjerit kesakitan. Namun jeritan itu justru membangunkan pasukan KKB lain yang berkemah tersebar di hutan sekitarnya. Teriakan dalam bahasa lokal dan suara langkah kaki tergesa terdengar dari berbagai arah. Brigjen Tegar berteriak, formasi bertahan. Pasukan Kopassus segera membuat perimeter, menempel di balik batu dan pohon, siap menghadapi gelombang serangan balasan. Suara tembakan pertama dari arah hutan memicu baku tembak sengit. Tembakan balasan pasukan Kopassus terarah dan presisi, menumbangkan beberapa anggota KKB yang mendekat. Namun jumlah musuh yang lebih banyak membuat situasi semakin genting. Peluru beterbangan, percikan api moncong senjata menari dalam kegelapan hutan. Dalam kekacauan itu, Brigjen Tegar tetap fokus. Ia merangkak mendekati Elkius yang berusaha meraih senjata di tanah. Dengan satu hentakan, Tegar menendang senjata itu, lalu menarik kerah Elkius sambil menodongkan pistol ke kepalanya. "Kau sudah habis, Elkius," desisnya dingin. Di atas mereka, helikopter serbu mulai terdengar mendekat. Lampu sorotnya menembus kanopi hutan. Namun tak lama kemudian puluhan anak panah melesat dari arah hutan, menancap di pohon-pohon dan mengarah ke posisi pasukan Kopassus. Suara derak kayu dan teriakan liar menandakan KKB melancarkan serangan habis-habisan. Brigjen Tegar memberi perintah evakuasi cepat lewat radio. Prioritas, bawa target utama, sapu bersih jalur mundur. Pasukan elit itu lalu membuka jalur dengan granat kejut yang memekakkan telinga, menunda serangan musuh beberapa detik. Dalam hitungan detik, Elkius diikat dan diseret pasukan ke titik evakuasi. Baku tembak terus terjadi selama pasukan bergerak mundur menuju sungai kecil yang menjadi jalur aman menuju helikopter. Di sana, lampu sorot helikopter sudah menunggu, menembakkan flare untuk menghalau serangan dari arah hutan. Pukul 00.30 WIT, pasukan berhasil mengevakuasi Elkius dan sebagian besar anggota Kopassus ke helikopter. Namun dalam proses itu, Brigjen Tegar terkena sabetan anak panah di lengan kirinya. Meskipun terluka, ia tetap bertahan, menembakkan senjata terakhir untuk menutup jalur sebelum lepas landas. Helikopter pun terangkat membawa mereka menembus gelapnya langit Papua, sementara tembakan sporadis KKB masih terdengar di bawah. Helikopter serbu Super Puma milik TNI AD meraung di atas hutan lebat Yahukimo, menembus kabut dan kegelapan malam. Di kabin belakang, suasana kacau. Beberapa prajurit membantu Brigjen Tegar Mahardika yang terluka di lengan kirinya akibat sabetan anak panah. Darah menetes deras membasahi seragam loreng yang sudah koyak. Wajah sang jenderal menahan perih, namun sorot matanya tetap tajam, penuh tekad. Di sampingnya, Elkius Kobak terikat di kursi dengan borgol besi. Wajahnya pucat, matanya membelalak, sadar bahwa petualangan berdarahnya telah berakhir.
Setiap kali helikopter berguncang di terpa angin, Elkius terdiam, menatap tanah Papua yang semakin menjauh dari pandangannya. Sementara itu, para medis yang ikut dalam helikopter bekerja cepat menutup luka Brigjen Tegar. Mereka menjahit sobekan daging di lengan kirinya di tengah getaran kabin yang terus bergetar. Deru baling-baling menenggelamkan suara rintih kesakitan, hanya tatapan tegang yang saling bertukar di antara pasukan. Di radio komunikasi, suara pilot terdengar berat. "Posko Dekai, kami dalam perjalanan. Target utama berhasil diamankan. Komandan terluka, butuh evakuasi medis segera. Estimasi pendaratan 15 menit." Di bawah, kilatan tembakan dari anggota KKB yang tersisa masih menembus gelap meski semakin melemah. Suara tembakan yang semula deras kini hanya terdengar sesekali, seolah menandakan ambruknya semangat pasukan Elkius setelah pemimpin mereka ditangkap. Helikopter menembakkan flare ke arah hutan untuk menghalau serangan. Cahayanya menciptakan kilatan dramatis di balik kabut, menyingkap wajah hutan Papua yang gelap dan menakutkan. Pemandangan itu bagi adegan film perang yang nyata, menegangkan sekaligus menyayat hati. Pukul 24.50 waktu Indonesia Timur di Posko Kodim 1715 Yahukimo, sirene ambulan mulai meraung menyebut kabar helikopter yang mendekat. Lampu darurat berkelap-kelip di sepanjang area pendaratan. Pasukan cadangan, tim medis, dan wartawan sudah berkumpul menunggu dengan napas tertahan. Ketika helikopter mendarat di tanah lapang yang diterangi sorot lampu sorot, debu dan daun-daun kering berterbangan. Beberapa prajurit berlari mendekat. Pintu kabin dibuka paksa dan 2 anggota Kopassus langsung menggotong Brigjen Tegar ke tandu. Wajahnya basah oleh keringat dan darah, namun ia masih sempat mengangkat tangannya memberi salam hormat pada pasukannya. Elkius Kobak dengan tangan terborgol dan kaki diikat diseret keluar dari helikopter. Sorot lampu kamera wartawan langsung menyorot wajahnya yang ketakutan. Sosok yang sebelumnya menebar teror kini tak lebih dari tawanan lusuh yang menatap tanah tanpa daya. Jurnalis Natasha Pertiwi melaporkan secara langsung. Pemirsa, kita baru saja menyaksikan pendaratan dramatis helikopter TNI yang membawa Brigjen Tegar Mahardika dan Elkius Kobak. Komandan operasi ini mengalami luka serius, sementara pimpinan KKB berhasil ditangkap hidup-hidup. Ini merupakan titik balik operasi penumpasan KKB di Yahukimo. Tangisan haru dan sorak kecil terdengar dari keluarga korban penyerangan yang datang ke posko. Mereka bersyukur pemimpin teror telah ditangkap, meski kesedihan atas korban jiwa tetap membekas. Pukul 01.15 waktu Indonesia Timur, Brigjen Tegar langsung dibawa ke ruang operasi lapangan di posko. Dokter militer menyiapkan meja operasi darurat, mensterilkan peralatan dan memulai penanganan cepat. Di luar tenda operasi, para prajurit Kopassus berdiri menjaga ketat. Wajah mereka letih namun tetap siaga. Di Jakarta, berita penangkapan Elkius Kobak menggelegar di seluruh stasiun televisi nasional. Headline besar terpampang. Pimpinan KKB ditangkap hidup-hidup, Jenderal Kopassus terluka dalam operasi senyap. Media sosial meledak dengan ribuan komentar yang memuji keberanian pasukan TNI, mendoakan Brigjen Tegar, sekaligus mengutuk kekejaman KKB yang menewaskan warga sipil. Di layar kaca, analis militer mengungkap bahwa operasi senyap ini bukan hanya simbol keberhasilan militer, tapi juga sinyal tegas bahwa negara tak akan membiarkan Yahukimo jatuh ke tangan kelompok teroris. Namun mereka mengingatkan, ancaman balas dendam dari sisa-sisa anggota KKB masih sangat mungkin terjadi. Menjelang subuh, hujan gerimis kembali turun membasahi tanah Yahukimo. Di dalam tenda operasi, tim medis akhirnya berhasil menghentikan pendarahan dan menstabilkan kondisi Brigjen Tegar. Kabin posko sunyi, hanya terdengar suara alat medis dan desau angin malam. Sementara di sudut lain, Elkius Kobak digiring ke sel darurat dengan penjagaan ketat. Tangannya masih terborgol, matanya kosong menatap tanah. Malam itu, di bawah hujan tipis yang menetes di tanah Papua, semua orang di Yahukimo tahu perang belum selesai, tapi harapan mulai tumbuh. Fajar baru mulai mengintip di balik kabut tebal pegunungan Papua ketika sirine ambulan masih meraung di halaman posko Kodim 1715 Yahukimo. Udara subuh yang dingin membawa aroma tanah basah, bercampur dengan sisa bau mesiu semalam. Dari tenda operasi darurat, terdengar suara perawat yang sibuk membersihkan peralatan berdarah setelah menuntaskan penanganan Brigjen Tegar Mahardika. Pukul 04.30 WIT, suasana masih sunyi mencekam. Di dalam tenda yang dijaga ketat,
Brigjen Tegar terbaring dengan perban tebal di lengan kirinya. Wajahnya pucat, napasnya berat, namun matanya terbuka. Ia menatap langit-langit tenda, mendengarkan suara azan subuh dari masjid kecil yang tak jauh dari posko. Azan itu menembus kesunyian, menggema di antara bukit-bukit, membawa harapan di tengah rasa takut yang masih menyelimuti warga. Di halaman posko, puluhan warga pengungsi berkumpul. Mereka menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh. Seorang ibu terlihat menimbang bayinya yang terbungkus kain lusuh, sementara anak-anak duduk merapat pada ayah mereka yang menatap jauh ke arah hutan. Ketakutan masih jelas tergambar di wajah-wajah itu. Komandan Operasi Darat Letkol Aditya Nugraha mengambil alih komando sementara. Dengan suara parau, ia mengumumkan ke seluruh pasukan melalui radio taktis. Perhatian semua regu, subuh ini kita lanjutkan penyisiran. Jangan beri kesempatan kelompok mereka untuk berkumpul kembali. Kita amankan warga, kita jaga distrik Dekai tetap tenang. Sementara itu, di ruang tahanan darurat, Elkius Kobak terduduk lemas dengan tangan terborgol. Di hadapannya, seorang perwira Kopassus melakukan interogasi awal. Wajah Elkius terlihat menua seketika. Tatapan matanya kosong, menatap tanah tanpa sedikit pun rasa bangga atas aksi brutal yang sudah ia lakukan. "Siapa yang mendanai senjatamu?" tanya sang perwira dengan suara rendah namun tegas. Elkius hanya terdiam, menahan perih di kakinya yang tertembak. Interogasi berlangsung dalam senyap yang menegangkan. Hanya sesekali terdengar rintihan pelan dari mulut sang pimpinan KKB itu. Di kampung-kampung sekitar distrik Dekai, gema azan subuh menjadi pengingat bahwa kehidupan masih berjalan. Namun jalanan tetap sepi. Rumah-rumah panggung tertutup rapat. Sebagian rusak akibat baku tembak malam sebelumnya. Bau hangus kayu yang terbakar menambah suasana muram. Tim patroli gabungan TNI Polri menyisir kampung demi kampung. Mereka mendatangi rumah warga, memastikan tidak ada yang terluka atau masih terjebak ketakutan. Sesekali mereka memberikan makanan cepat saji pada anak-anak yang menatap mereka dengan mata bingung. Di posko medis, para tenaga kesehatan bekerja tanpa lelah merawat korban luka. Edi, satu-satunya warga sipil yang selamat, masih terbaring dalam kondisi kritis. 2 panah anak panah telah berhasil dicabut dari kepalanya, namun ia belum sadarkan diri. Perawat merapikan infus sambil mengusap keningnya dengan kain basah. Setiap desah napas Edi terdengar seperti perebutan hidup dengan maut. Di tengah suasana tegang itu, wartawan Natasha Pertiwi kembali melakukan siaran langsung. Dengan mata yang sembab karena kelelahan, ia berdiri di depan kamera dan melaporkan. "Pemirsa, subuh ini Yahukimo masih berduka, namun harapan mulai tumbuh. Pasukan gabungan terus menyisir kampung untuk memastikan tidak ada ancaman lanjutan. Penangkapan Elkius Kobak menjadi titik balik penting dalam upaya mengembalikan rasa aman di Papua." Tak lama kemudian, konvoi kendaraan taktis datang membawa logistik tambahan, selimut, makanan, dan obat-obatan untuk pengungsi. Sebagian prajurit membagikan susu kemasan pada anak-anak. Senyum kecil mulai muncul di wajah mereka, meskipun mata-mata polos itu masih menyimpan trauma mendalam. Ketika cahaya matahari mulai menembus kabut, kabar keberhasilan operasi malam tadi menyebar ke seluruh Papua. Radio-radio lokal menyiarkan kabar bahwa Elkius Kobak telah ditangkap. Warga di distrik lain pun mulai merasa lega, meskipun kesedihan atas jatuhnya korban tetap membekas. Pukul 6.00 WIT, Brigjen Tegar yang masih terbaring di ranjang rumah sakit lapangan meminta radio komunikasi. Dengan suara lemah, ia mengucapkan kata-kata yang menenangkan seluruh pasukan. "Terima kasih, kalian semua luar biasa. Jangan pernah takut menjaga tanah ini. Papua adalah rumah kita semua." Di luar tenda, sinar matahari pertama menyorot tanah becek yang semalam basah oleh darah dan air hujan. Di udara, suara burung cendrawasih terdengar pelan, seolah mengabarkan pada seluruh Yahukimo bahwa subuh ini bukan hanya membawa duka, namun juga menyalakan kembali secara harapan. Mentari sore menembus celah awan tipis di atas distrik Samboga, menimbulkan semburat jingga di balik pepohonan lebat. Namun, keindahan senja itu tak mampu menutupi luka yang masih menganga di kampung ini. Samboga,
Kampung yang sehari sebelumnya menjadi saksi kebiadaban KKB, kini dipenuhi isak tangis keluarga korban dan pasukan yang sibuk mengevakuasi sisa-sisa horor. Pukul 17.30 WIT, regu gabungan TNI Polri memasuki Samboga dengan langkah siaga. Bau anyir darah bercampur tanah basah masih begitu pekat, membuat beberapa prajurit menutup hidung saat memeriksa rumah-rumah panggung yang terbakar sebagian. Di halaman rumah seorang warga, terlihat bercak darah berwarna gelap, menghitam tertimpa sinar senja yang merdup. Letkol Aditya Nugraha yang memimpin penyisiran di Samboga mendesak anak buahnya untuk bergerak cepat. Mereka khawatir masih ada sisa anggota KKB yang bersembunyi atau ranjau darurat yang sengaja dipasang untuk menimbulkan korban tambahan. Tiap sudut diperiksa secara detail, tiap rumah dibuka dengan hati-hati. Di samping sebuah sungai kecil, tim medis menemukan 2 jenazah warga yang hilang sejak malam penyerangan. Keduanya tergeletak dalam posisi saling merangkul, luka bacok dan anak panah menancap di tubuh mereka. Prajurit menutup jenazah dengan kain seadanya. Pemandangan ini membuat beberapa warga yang ikut mendampingi menjerit histeris, histeria yang memecah senja yang seharusnya damai. Jurnalis Dewa Anggoro melaporkan dengan suara bergetar di siaran langsung. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di Kampung Samboga. Di sini pasukan TNI menemukan 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban kebrutalan KKB. Bau kematian masih menyelimuti kampung ini. Tidak jauh dari situ, di teras sebuah rumah panggung, seorang nenek berusia 70 tahun ditemukan selamat, namun trauma berat. Tubuhnya gemetar, matanya kosong menatap langit senja yang mulai gelap. Ia berulang kali merapal doa dalam bahasa daerah. Tangannya terus menggenggam kaling salib yang sudah aus. 2 prajurit menenangkan sang nenek sambil memberikan air minum, sementara tim medis mengecek kondisinya. Pukul 18 WIT, suasana semakin gelap dan menakutkan. Suara jangkrik dan burung malam mulai terdengar. Namun, tugas pasukan belum selesai. Letkol Aditya menginstruksikan sebagian personil untuk mendirikan pos jaga sementara di tengah kampung, sementara tim evakuasi membawa jenazah korban ke distrik DKI. Helikopter TNI yang sempat kembali ke Yahukimo sore itu akhirnya terbang lagi, membawa logistik tambahan dan mengangkut beberapa pengungsi yang luka parah. Sinar lampu sorot helikopter menembus kegelapan hutan, menimbulkan bayangan dramatis di tanah Samboga yang porak-poranda. Sementara itu di tenda komando di DKI, Brigjen Tegar yang masih dalam pemulihan meminta laporan perkembangan operasi di Samboga. Meskipun suaranya pelan, intonasi tegasnya membuat semua yang mendengarkan merasa wajib menjaga semangat. Jangan biarkan mereka kembali. Samboga harus aman, pastikan semua warga selamat, pesannya melalui radio. Di sisi lain, Elkius Kobak yang kini mendekam dalam sel darurat hanya bisa terdiam mendengar kabar pasukannya kocar-kacir. Ia tahu titik balik telah terjadi. Upaya teror yang selama ini dibangunnya dengan kebencian dan kebohongan mulai hancur bersamaan dengan kabar tewasnya beberapa pengikut setianya. Sinar senja benar-benar menghilang pukul 18.30 WIT, meninggalkan kegelapan yang merayap cepat. Pasukan menyalakan obor dan lampu portable. Dalam kegelapan itulah, seorang prajurit melaporkan jejak kaki menuju hutan di barat Samboga, diduga milik sisa anggota KKB yang kabur. Letkol Aditya langsung mengirim 1 regu mengejar, sementara pasukan lain bertahan untuk mengamankan kampung. Di radio komunikasi, terdengar laporan dari regu pengejar. Kami menemukan bekas perapian dan darah segar, kemungkinan ada yang terluka dan melarikan diri. Laporan ini membuat suasana kembali tegang. Semua prajurit mengokang senjata, siap menghadapi serangan mendadak. Pukul 19.00 WIT, suara tembakan sporadis terdengar di kejauhan. Dentuman senjata membelah malam, memantul di antara bukit-bukit, menandakan perburuan di hutan telah dimulai.
Samboga kembali diteror suara baku tembak yang menegaskan satu hal. Perang di tanah Papua belum benar-benar usai. Malam benar-benar menelan kampung Samboga dalam kegelapan total. Pukul 19.30 WIT, regu pengejar yang dipimpin Serka Arifin bergerak cepat menyusuri jejak darah dan tapak kaki menuju hutan barat. Mereka mengenakan night vision, menatap hutan lebat yang seolah menutup jalan dengan batang pohon besar dan semak berduri. Langkah mereka senyap, hanya gemerisik ranting patah yang sesekali terdengar. Sementara di belakang, Letkol Aditya Nugraha mengawasi melalui drone kecil yang terbang rendah di atas hutan. Di layar monitor portable, bayangan hangat sosok manusia terlihat bergerak cepat. Target di koordinat 12433 bergerak ke arah barat laut, seru operator drone. Segera, Serka Arifin mengisyaratkan regunya untuk berpencar, membentuk setengah lingkaran untuk mengepung target. Pukul 19.50 WIT, kabut malam semakin tebal, menambah kesulitan pasukan dalam bergerak. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi seragam loreng para prajurit, membuat tanah licin dan licik. Suara gemeretak dedaunan basah bercampur dengan degup jantung yang memacu adrenalin. Mereka tahu di depan sana sisa anggota KKB yang putus asa bisa saja menembak kapan saja. Mendadak suara letusan senapan terdengar dari balik gelap. Satu peluru menghantam batang pohon di samping Serka Arifin, serpihan kayu terbang ke wajahnya. Ia langsung menjatuhkan diri, membalas tembakan ke arah kilatan api senapan musuh. Baku tembak pun pecah di hutan senyap itu. Suara tembakan menggema, menakutkan namun menggetarkan, menegaskan bahwa tak ada kompromi malam itu. Regu Kopassus yang lain bergerak mengapit, menembakkan suar ke langit untuk menerangi area sempit di bawah kanopi pohon gagasa. Cahaya oranye berdana di antara kabut dan ranting, menyingkap 3 sosok yang tengah merangkak mundur. Salah satu di antaranya terhuyung menahan luka tembak di paha. Serka Arifin menerobos semak dengan cekatan, mendekat dalam posisi merunduk. Ketika jarak hanya 5 meter, ia melompat dari balik pohon, menembakkan senjata ke arah salah satu anggota KKB, mengenai dada. Sosok itu jatuh terguling, senjatanya terlempar ke tanah basah. 2 lainnya terpaku, namun segera berusaha lari. Sementara itu, suara hujan makin deras, membasahi darah yang menetes di tanah. Daun-daun bergetar terkena peluru yang terus dimutahkan ke segala arah. Salah satu anggota KKB sempat membalas dengan panah, namun panah itu hanya menancap di tanah. Pasukan Kopassus tak memberikan ampun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, baku tembak berakhir. 2 anggota KKB tewas di tempat, sementara 1 lagi ditemukan sekarat tak jauh dari sungai kecil. Di posko Samboga, Letkol Aditya Nugraha menerima laporan singkat. Sasaran dilumpuhkan, area aman, tidak ada korban dari pihak kita. Mendengar itu, wajahnya yang tegang sedikit mengendur, namun ia tahu tugas masih jauh dari selesai. Ia segera memerintahkan regu cadangan membawa kantong jenazah dan tim medis untuk mengevakuasi tawanan yang masih hidup. Pukul 8.30 WIT, regu pengejar menyalakan lampu portable untuk memeriksa area sekitar. Di bawah cahaya redup, wajah 3 anggota KKB terlihat jelas. Salah satunya masih terengah-engah menahan luka tembak. Prajurit menekankan laras senjata ke dadanya, memastikan ia tidak bergerak. Sosok tawanan ini diidentifikasi sebagai tangan kanan Elkius Kobak, bernama Rambo Kobak, yang terkenal sadis dan menjadi otak di balik pembantaian di Samboga. Ketika regu evakuasi tiba, suasana di tengah hutan masih dipenuhi ketegangan. Suara hujan yang menimpa daun menciptakan irama sunyi yang menakutkan. Helikopter yang dikerahkan dari Dekai terdengar mendekat, baling-balingnya meraung di langit gelap. Kilatan lampu sorot helikopter menembus kabut, menandai lokasi pasukan di tengah belantara. Rambo Kobak yang terluka diangkat ke atas tandu, tangan dan kakinya diikat rapat. Tatapan matanya liar, namun kini hanya tersisa rasa takut ketika melihat pasukan berseragam merah Kopassus mengelilinginya. Ia tahu tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Helikopter mendarat di celah hutan, di tanah lapang darurat. Dentuman baling-baling menimbulkan badai debu, membuat dedaunan beterbangan. Pasukan Kopassus membawa jenazah dan tawanan ke helikopter dengan cepat. Tak ada teriakan, hanya instruksi pendek dan gerakan terlatih.
Pukul 9 malam, helikopter lepas landas, meninggalkan hutan senyap yang baru saja menjadi saksi baku tembak berdarah. Dari atas terlihat sungai berkelok yang dakar dan pohon-pohon raksasa yang diam menatap pertempuran manusia yang baru saja selesai. Di dalam kabin, pasukan menatap Rambo Kobak dengan dingin. Ini bukan akhir, ini hanya langkah menuju tuntasnya semua teror di tanah Papua. Langit timur mulai menampakkan semburat ungu ketika helikopter Super Puma yang membawa Rambo Kobak mendarat di lapangan Kodim 1715 Yahukimo. Jam menunjukkan pukul 05 WIT. Angin pagi menampar wajah prajurit yang sudah bersiap menyambut tim evakuasi. Bau kabut masih tebal, menambah suasana tegang yang belum sepenuhnya mereda. Saat pintu helikopter terbuka, dentuman baling-baling langsung memekakkan telinga. Dua prajurit turun lebih dulu, menggontong Rambo Kobak yang terikat ketat di tandu. Sosoknya lunglai, wajahnya menegang menahan sakit, namun matanya masih menyiratkan kebencian yang membara. Di belakangnya, 3 kantong jenazah diturunkan satu persatu. Brigjen Tegar Mahardika yang sudah bisa duduk di kursi roda, meski lengan kirinya masih diperban tebal, menatap langsung ke arah Rambo. Tatapan mereka bertemu dalam diam. Bagi Tegar, ini adalah kemenangan yang harus dibayar mahal. Sedangkan bagi Rambo, ini akhir dari teror yang ia bangun dengan kebrutalan. Bawa dia ke sel khusus. Jangan biarkan satu pun celah untuk kabur. Perintah Brigjen Tegar, suaranya tegas walau masih lemah. Pasukan segera bergerak, mengiringi Rambo ke bangunan beton yang dijaga ketat hanya 50 meter dari tenda komando. Di halaman posko, warga yang sejak kemarin mengungsi mulai berdatangan. Mereka mendengar kabar bahwa gembong utama KKB sudah ditangkap. Suasana berubah haru, tangisan pecah ketika beberapa keluarga mendengar kepastian nasib sanak saudara yang jadi korban. Seorang ibu berjongkok di atas tanah, menjerit histeris sambil merangkul foto anaknya yang tewas dibunuh pasukan Rambo. Wartawan Dewa Anggoro menyiarkan langsung. Pemirsa, fajar ini menjadi saksi berakhirnya kekuasaan teror Elkius dan Rambo Kobak. Penangkapan mereka menjadi pukulan telak bagi KKB Yahukimo, namun luka yang mereka tinggalkan masih membekas dalam-dalam di hati warga. Di tenda medis, Brigjen Tegar mendapat kabar dari tim dokter bahwa kondisi Edi, warga yang selamat meski 2 panah akang menancap di kepalanya, sudah stabil dan mulai sadar. Saat Tegar menengok ke dalam tenda, ia melihat Edi membuka mata perlahan menatap komandan yang menepuk pundaknya dengan bangga. Tangis keluarga Edi pecah mengiringi senyum lemah yang pertama kali muncul di wajah Edi sejak tragedi itu. Pukul 06.30 WIT, Letkol Aditya mengumpulkan para kepala distrik, tokoh adat, dan pendeta di lapangan upacara posko. Mereka duduk melingkar, mendengarkan paparan pasukan TNI tentang operasi senyap yang dilakukan. Para tokoh adat menunduk hormat pada Brigjen Tegar, berjanji akan membantu menenangkan warga dan menolak KKB masuk lagi ke kampung mereka. Sementara itu, di sel khusus, Elkius Kobak yang sudah lebih dulu ditangkap duduk diam berdampingan dengan Rambo. 2 pimpinan teror itu kini tak ubahnya 2 lelaki lusuh yang kehilangan seluruh kebanggaan. Tatapan kosong mereka bertemu, tak ada kata, hanya keheningan yang menusuk. Brigjen Tegar kemudian berdiri di podium sederhana di depan barisan prajurit dan warga yang berkumpul. Suaranya lantang meski sedikit parau. Saudara-saudaraku, ini bukan akhir perjuangan kita, tapi hari ini kita buktikan Papua tidak akan pernah tunduk pada teror. Kita semua, TNI, Polri, dan rakyat, berdiri bersama menjaga tanah ini. Sorak-sorai kecil terdengar dari kerumunan warga yang mulai berani mengangkat kepala. Anak-anak yang kemarin bersembunyi kini sudah berlarian di halaman posko, meski masih diawasi ketat. Para ibu memasak makanan hangat untuk prajurit, aroma nasi dan sayur rebus mulai mengisi udara, menandakan kehidupan perlahan pulih. Pukul 07.00 WIT, bendera merah putih dikibarkan di halaman posko Kodim 1715 Yahukimo. Lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, diikuti semua yang hadir dengan tangan di dada. Air mata tak terbendung di wajah sebagian warga yang merasakan kembali arti merdeka, bebas dari rasa takut. Di ujung upacara, helikopter terakhir membawa jenazah sipil ke rumah duka masing-masing. Sementara Brigjen Tegar menatap langit pagi yang cerah, ia tahu perjuangan belum usai.
Namun hari ini, di Fajar Yahukimo yang baru, ia dan pasukannya telah memberi sinyal pada dunia, Papua bukan tempat bagi teror.